Halo guys, mungkin dari intronya tadi udah ketebak ya kita bakal bahas apa? Iya, angkot. Kendaraan warna-warni yang biasa kita lihat di kota, khususnya di Bandung sendiri. Yang kadang kita tahu, ya suka bikin macet. Kadang dari ngetemnya yang lama banget, sampai kadang-kadang juga berhenti mendadak. Yang menjadi pertanyaan buat kita sendiri, angkot ini buat apaan sih? Angkutan umum, tapi kok bikin macetnya? Nah, biar kita tahu sebenarnya buat apa angkot ini, yuk kita simak lebih lanjutnya. Biar kita tahu tujuan kenapa adanya angkot, mungkin kita harus sedikit membuka dari halaman-halaman sejarah. Berbeda dengan zaman sekarang, dulu di Bandung jauh sebelum tahun 90-an hingga 2000-an ke atas, kendaraan pribadi layaknya mobil hanya bisa dimiliki kalangan masyarakat dengan ekonomi atas saja, karena harganya yang begitu mahal, pajaknya, dan lain hal sebagainya. Bahkan dulu memiliki motor icikiwir dan motor bebek pun sudah dianggap wah. Sedangkan dulu masyarakat kota Bandung yang belum bisa memiliki kendaraan pribadi juga banyak. Dan mereka juga butuh yang namanya kendaraan untuk berpergian dalam kota. Mulai dari bapak-bapak yang harus pergi kerja, emak-emak yang mau belanja ke pasar, sampai anak sekolahan. Nah, karena hal ini, untuk mempermudah masyarakatnya bermobilitas, pemerintah menghadirkan yang namanya transportasi umum, berupa angkutan kota, seperti Bemo dan Oplet, yang kemudian digantikan oleh mikrolet, atau yang kita kenal sekarang ini dengan angkot. Dengan adanya angkutan kota ini, masyarakat di kota Bandung yang belum bisa memiliki kendaraan pribadi dapat merasakan kemudahan untuk bepergian dalam kota, tentunya dengan lebih cepat dan jauh lebih nyaman. Belum lagi ongkosnya yang terbilang murah pada zamannya. Walaupun ukurannya yang jauh lebih kecil daripada bus kota dan hanya bisa menampung 10 hingga 14 orang, angkutan kota memiliki keunggulan tersendiri untuk di kota Bandung. Ukuran angkot yang terbilang kecil sangat cocok untuk jalan-jalan di kota Bandung yang memiliki beragam ukuran, terutama jalan yang kecil, yang tentunya bus kota tidak bisa semudah angkot untuk masuk ke jalan-jalan tersebut. Nah, sebagai perbandingannya bisa kita lihat dalam grafik perbandingan berikut ini, yaitu antara rute yang dilalui angkot dan bus kota. Bagian yang kuning ini menunjukkan rute-rute yang digunakan angkot, sedangkan yang warna hijau dan ungu ini adalah rute-rute yang digunakan oleh Damri dan TMB. Belum lagi, ukuran yang kecil ini membuat biaya produksi angkot yang jauh lebih murah dan perakitan yang lebih mudah, sehingga angkot tentunya bisa diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak. Bicara soal banyaknya angkot, tentunya kita sering melihat angkot Bandung hadir dalam berbagai macam warna, yang sekilas mirip lah ya sama permen caca. Nah, warna-warna ini berfungsi sebagai pembeda untuk masing-masing rute angkot, mengingat kota Bandung yang cukup luas. Tentunya, satu angkutan kota tidak akan cukup untuk melalui semua jalur yang sering dilalui oleh masyarakat kota Bandung. Maka itu, dibuatlah bermacam-macam rute antar terminal dan jalan yang dilalui. Sebagai contohnya, angkot dengan warna hijau dan oranye ini adalah angkot dengan rute Dago dan Kebun Kelapa. Sedangkan yang hijau dan hitam ini untuk rute Cicahem dan Ledeng. Sedangkan yang warna hijau dan merah ini adalah untuk rute Cicahem ke Kebun Kelapa melalui Jalan Aceh. Dan tentunya masih banyak lagi angkutan kota dengan rute lainnya. Namun tak perlu khawatir, sekarang ini kalian bisa mencari berbagai macam rute angkot di Bandung yang terintegrasi dengan peta digital di internet. Ngomong-ngomong, di awal tadi angkutan kota memang sudah ada sejak dulu. Nah, dulu angkutan kota tentunya berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Dulu angkutan kota dikenal dengan nama Oplet dan Bemo. Ya, sama-sama aja sih, cuman beda bentuk aja. Nah, ini dia, salah satu angkutan paling awal di Indonesia, yaitu Oplet. Di Indonesia, Oplet sudah ada sejak tahun 1950-an, dengan masa kejayaannya di sekitar tahun 60-an hingga tahun 70-an. Basisnya biasa berupa mobil Eropa dan Amerika lawas. Namun yang terkenal di Indonesia sendiri adalah Morris Minor Traveler ini, yang terkenal dari film Sidul. Namun, di Bandung juga ada Oplet yang cukup terkenal, yaitu Oplet berikut ini, Oplet Lembang. Basisnya yang berupa mobil Amerika, yaitu Chevrolet Advance Series, tentunya memiliki ukuran dan tenaga yang lebih besar, yang mana cocok untuk jalanan Lembang yang banyak tanjakannya. Kemudian, di tahun 1960-an hingga tahun 80-an, ada angkutan kota yang bernama Bemo, atau beca motor. Awalnya, Bemo dihadirkan untuk menggantikan beca konvensional, karena pada tahun 1963, Indonesia menggelar Ganevo, atau Pesta Olahraga Negara Berkembang. Tentunya sebagai tuan rumah, Indonesia harus memiliki transportasi umum yang memadai bagi wisatawan dan juga atlet.
Nah, setelah Ganevo ini usai, Bemo beralih fungsi menjadi angkutan kota dengan trayek yang tetap. Bemo yang basisnya berupa Daihatsu Midget begitu mungil hanya bisa memuat 7 penumpang saja. Namun dengan Bemo yang berupa mobil Jepang ini, tentunya jauh lebih mudah merawatnya ketimbang mobil barat saat itu. Namun sekarang ini keduanya tak bisa lagi kalian temukan sebagai angkutan kota di Bandung karena usianya yang sudah tua sehingga angkutan kota ini sudah dicabut izin operasionalnya untuk digantikan dengan mikrolet atau angkot yang jauh lebih modern. Tak sampai di situ, di era sekarang ini angkot juga mulai merasakan nasib yang sama dengan para pendahulunya. Hadirnya kendaraan umum baru berbasis online yang jauh lebih nyaman dan kendaraan pribadi yang kini bisa dimiliki dengan jauh lebih mudah. Yang mana hal ini membuat kesan angkot sebagai kendaraan masyarakat banyak tidak lagi terasa di era sekarang. Yang mungkin pada akhirnya angkot juga akan memiliki nasib yang sama dengan para pendahulunya. Namun tak perlu khawatir, mumpung transportasi warna-warni yang sekarang ini belum memiliki nasib yang sama dengan Bemo dan Oplet, mungkin teman-teman sekalian bisa mencoba lagi angkutan kota buat jalan-jalan atau sekedar main keliling kota Bandung. Karena seperti kata orang tua dulu, kalau mau main keliling Bandung mah naik angkot aja. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk sekarang ini tentang angkutan kota di Bandung. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dan sampai ketemu lagi.